Halo, jumpa lagi dengan saya untuk membahas berkaitan dengan perencanaan strategik untuk UMKM atau pengusaha mikro kecil menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai pengusaha mikro kecil dan menengah, yang dimaksud dengan UMKM adalah bentuknya perseorangan atau badan usaha. Nah, kriteria terkait dengan mikro bila asetnya adalah 50 juta di luar tanah dan bangunan, serta penjualan atau sales atau penerimaan sebesar 300 juta per tahun. Sedangkan untuk kecil, itu adalah ketika asetnya antara 50 sampai 500 juta dan revenue atau salesnya sehingga 2,5 miliar. Yang terakhir adalah untuk menengah bila asetnya antara 500 juta sampai 10 miliar, di mana penjualan atau revenue hingga 50 miliar. Oke, itu adalah terkait dengan definisi dan pembagian UMKM. Bila kita melihat karakteristik dari UMKM, kita bisa melihat antara kelebihan maupun kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya, umumnya digerakkan oleh spiritualitas yang tinggi dan inovasi. Karena kecil, lebih gesit, lebih mudah di-manage atau dikelola. Bentuk organisasinya lebih pada entrepreneurial dan kekeluargaan. Nah, namun ada kekurangan, biasanya kekurangan dalam hal manajemen, jejaring atau network, penggunaan teknologi, pengaturan keuangan, dan lain-lain. Dan khususnya juga tidak bankable. Jadi artinya ada beberapa dari pengusaha tidak memahami fungsi dan kegunaan bank untuk mendukung usaha mereka. Lalu juga sulit ketika berhadapan dengan usaha lebih besar, dalam arti ketika menghadapi persaingan yang ada. Nah, dengan melihat kelebihan dan kekurangan itu, maka perlu disusun suatu perencanaan strategi yang berada di dalam tentunya bagaimana memanage strategi itu. Nah, yang dimaksud dengan berpikir strategik adalah melihat posisi sekarang, lalu memberi arah ke depan, sifatnya jangka panjang, lalu keputusan bersifat antar fungsi. Jadi artinya antar fungsi manajemen, baik pemasaran, operasional, sumber daya insani maupun juga keuangan. Serta keputusan bersifatnya multidimensi dan berpengaruh berdampak besar, serta membutuhkan cara yang disebut strategi. Nah, di sini ada yang disampaikan oleh Fred David, ya, bagaimana usaha ataupun lembaga itu perlu ada namanya visi, misi, dan nilai. Lalu didukung oleh analisis eksternal dan internal yang kita kenal sebagai analisa SWOT. Nah, dari situ diformulasikan menjadi tujuan dan strategi. Dilanjutkan kepada program, lalu bagaimana implementasinya, lalu dievaluasi. Dari hasil evaluasi dan kontrol ini, maka ada follow up atau umpan balik, lalu juga masuk lagi kepada analisis eksternal, internal, dan juga dilihat kembali kepada visi, misi, dan nilai dari perusahaan. Sehingga ini ada satu kegiatan yang terus-menerus, ya, continuous improvement gitu ya. Jadi artinya yang terus adanya perkembangan sehingga perencanaan strategi serta pengembangannya itu boleh terjadi. Terkait dengan pengusaha, ini perlu sekali ya apa yang dinamakan visi pribadi, dan itu menjadi pembakar atau motivasi diri dalam berusaha. Lalu juga memiliki industrial foresight yang tepat dalam mengarahkan bisnis dan peluang yang ada, dan juga melihat potensi-potensi yang ada. Lalu memahami industri dan model bisnisnya dengan baik, dan memahami proses manajemen strategi dengan baik dengan melakukan pengembangan bisnisnya. Dan juga tidak lupa untuk melakukan pengendalian manajemen yang baik.
Salah satu cara gitu ya untuk juga melihat berkaitan dengan rencana, lalu juga implementasinya, maka kita bisa melihat ada 7 stage model of business life cycle. Jadi artinya siklus dari model bisnis. Nah, ini ada mulai dari seed, lalu startup, growth, establish, expansion, mature. Nah, ketika mature ini biasanya orang atau perusahaan, nah ini kalau tanpa inovasi itu akan terjadi decline. Maka dari itu pengusaha ini senantiasa harus melaksanakan yang namanya inovasi. Ada satu metode ya untuk bisnis model ini, bisnis model kanvas ya, dan ini adalah mencoba melihat dari berbagai sisi, baik dari industri, market, makroekonomi, maupun juga tren. Nah, ini memang ada satu pembahasan yang lain terkait dengan bisnis kanvas model, bagaimana cara untuk membuat dari bisnis kanvas model ini. Ya, terkait dengan bisnis kanvas model gitu ya. Ini tuh artinya kalau kita lihat gambarnya di sini, ini adalah bisnis kanvas model yang coba di planning dari awal, lalu diimplementasikan, lalu terus ini kayak semacam proses iterasi, terus menerus. Jadi tidak dilakukan hanya satu kali saja di awal, namun secara periodik dievaluasi, dimonitor, lalu coba di-adjust kembali terkait dengan pilihan-pilihan yang ada, tentunya dengan kondisi yang ada, sehingga ini akan menjadi satu bagian dari pengembangan perencanaan strategi. Nah, untuk melihat bisnis kanvas model secara detail, ada sebuah video yang saya sudah buat juga yang judulnya bisnis kanvas model. Jadi, Bapak Ibu juga bisa melihat dari YouTube yang saya sudah sampaikan tentang bisnis kanvas model. Terkait dengan analisa lain yang penting adalah analisis SWOT ya. SWOT itu dimulai dari internal, lihat strength dan weaknesses, yaitu adalah analisis sumber-sumber baik kapabilitas dan kompetensi inti dari perusahaan. Jadi model analisis yang tepat adalah analisis strength dan weaknesses, lalu menghasilkan sustainability competitive advantage. Sedangkan kalau yang dari sisi eksternal adalah melihat dari analisis lingkungan umum industri, bisa menggunakan analisis 5 kekuatan dari Porter, lalu melihat analisis opportunity and threat, dan menghasilkan key success factor. Kalau dilihat dari tingkat dan tugas dalam formulasi strategi, ada 3, yaitu corporate, menentukan arah strategi, membentuk portfolio bisnis, dan melakukan strategi parenting. Sedangkan bisnisnya membuat strategi tingkat bisnis, dan terakhir fungsional membuat strategi tingkat fungsional dan taktik fungsional. Nah, bagaimana mengimplementasi strategi? Pentingnya melakukan alignment atau penyelarasan antara strategi dengan seluruh anggota dalam proses bisnis, yaitu adalah partner bisnis dan karyawan. Butuh komunikasi yang intens dengan mereka, contoh rapat, adanya pelatihan, kebersamaan, workshop, kebutuhan akan leadership dan empowering, dan juga perlu membangun rencana implementasi dan pengukurannya dalam KPI atau Key Performance Indicator. Jadi artinya kalau bisa diukur itu bisa di manage.